emang cita-citanya aku pengen banget nih kerja kantoran, pengen pakai baju seragam, rapi. pengen duduk di depan komputer. Ya alhamdulillah kecapai kan dulu kan. Tapi kembali lagi pas kita nikah, aku resign kerja. Artinya suamiku mampu untuk menghidupin aku, gitu kan. Jadi beliau ini nggak bolehin aku dulu kerja. Oke, dulu udah aku nurut berhenti kerja. Dan beliau ini kenapa berhenti kerja kemarin? Karena ya itu tadi, dalam otak itu maunya jualan, terus jualan. Karena kalau dulu terus kerja Mas, 1 tahun pindah kantor. Ketika pimpinan cabang itu berganti, sayanya nggak bisa beradaptasi. Di situ kita mulai dagang, buka usaha sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny dan istri saya Ngopi. Kami sebagai pemiliknya, owner teras sambal cobek atau sambal seruit khas Lampung. Alamatnya itu di Jalan Mangkubumi, Kelurahan 3 Ilir, Palembang. Kalau dari tahunnya kita nggak ingat ya, tapi kurang lebih itu 8 tahun sampai sekarang ini ya. Nah, jadi teras sambal cobek itu artinya karena kan kita pakainya teras rumah kita. Terus itu kalau kemarin tuh di Jawa lagi high-nya yang cobek-cobek bakar. Jadi kita pakai nama cobek untuk yang teras sambal cobek. Jadi sambal itu karena kita dominan ke pedas. Jadi teras sambal cobek namanya kayak gitu. Kalau untuk resep kita sendiri yang bikin, jadi emang dari keluarga juga. Kalau untuk makanan kita dominan ke khas Lampung. Jadi kalau kebetulan suami Pak Denny ini emang pengennya tuh kalau makan itu emang serba dadakan. Jadi awalnya sih dari situ. Jadi beliau ini pengennya sambalnya dadakan, terus ikannya yang maunya yang panas, nggak mau yang nginep. Nah itu sih awal mulanya kita buka ini, dan kita juga dari awalnya juga hobi kuliner. Wah, kalau untuk pertama kali memang kita buka dulu Mas ya, kuliner. Dari berhenti kerja itu langsung kita terjun ke dunia kuliner. Dari pertama kali sampailah ke sekarang dunia kuliner. Tetap fokus di dunia kuliner. Sudah pernah coba juga usaha-usaha lain, tapi nggak ada hasil. Bagusnya di usaha kuliner. Dulu sebelum usaha kuliner, dulu saya kerjanya di basicnya finance Mas, di salah satu perusahaan swasta di bidang pembiayaan. Kalau dunia kerja jauh Mas. Karena sekarang ya kita lebih banyak waktu sama keluarga ya kalau untuk usaha sendiri. Terus kitanya yang punya pemiliknya, terserah kita mau ngapain itu Mas ya. Enaknya kalau untuk punya usaha sendiri ya. Kalau untuk modal awal-awalnya dulu sih Mas kecil ya. Karena kita belum pernah punya peralatan semua. Iya, belum peralatan semua untuk segala macamnya. Kita modal minim mungkin sih. Kurang lebih ya 10 jutaan lah cukup. Untuk karyawan dulu Mas ya. Saya, istri, adik ipar. Kami cuma bertiga dulu Mas. Alhamdulillah sekarang sudah ada 15 orang karyawan. Sama adik ipar 16. Jadi 16 orang sama kita berdua. Jadi 18, 20 orang sudah di sini. Kalau di awal-awal dulu keuntungannya itu nggak ada untung dulu itu ya. Kalau untuk ikan lele lakunya omsetnya itu Mas ya, kadang-kadang itu 50.000 satu hari, 100.000, 200 naik 300. Itu selama 1 tahun itu omset kita tuh nggak capai 1 juta, itu nggak tercapai Mas. Kalau untuk prosesnya gimana kalau prosesnya? Banyak perjalanannya Mas, banyak proses yang kita lalui. Usaha, doa, ikhtiar. Terus yang kita sekarang ini sih untuk sosial media, kita selalu tampilin ke sosial media gimana sih untuk favorit sambal seruit ini bisa dikenal semua orang, bisa orang semua tahu. Jadi awalnya kalau sambal seruit ini kita tuh emang kalau dulu ada 3 sambal. Jadi ada sambalnya yang kayak sambal geprek, terus juga ada yang sambalnya cabenya tuh ditumis dulu, digoreng ya.
Yang ketiga itu sambal dadakan. Ini dulu kita sebutnya sambal dadakan. Nah, jadi kita tuh mau coba-coba dulu karena kebetulan kita lagi main ke Lampung. Kita cobain di sana. Kita kasih menu di sini. Awalnya sih kita nggak percaya, terinspirasi dari sana. Awalnya kita nggak takut nih lidah orang Palembang ini masuk nggak di makanan yang kayak gini gitu loh. Jadi awalnya kita coba-coba dulu. Dan suatu hari ada anak-anak konten ya dia. Ya. Jadi dia izin sama kita, boleh nggak Kak? Ini kan kita menarik mau bagi dia. Kita mau bikin konten nih di sini. Konten apa? Itu konten TikTok kata dia bilang gitu kan. Ayo boleh. Nah dari situ ya qadarullah juga dari situ mulai naik dan kita juga banyak belajar juga ya Pi ya. Kita belajar, kita ajak kerja sama, kita bikin video, terus kita paid promotekan lagi, ya dari situlah. Jadi kita mulai belajar. Panggil konten kreator. Jadi kita satu minggu sekali itu satu kita minggu panggil. Sekali tuh kita pasti bikin konten kayak gitu. Tapi dan yang kita terapkan di sini, kalaupun kita bikin konten ataupun bikin video, kita nggak mau nih yang dilebih-lebihkan. Iya. Harus real. Iya, karena kan apa yang dimakan, apa yang diiklan. Karena kan mindset orang sekarang itu itu kan cuma konten, dibanyakin cabenya gini, enggak. Nah, jadi kita mau real. Kita mau menghilangkan mindset orang yang seperti itu. Kita bilang ini adanya kita gitu loh. Lalapannya gini, emang kayak gini, banyaknya segini. Porsinya emang segini, jadi kita nggak ada yang manipulasi, nggak dimanipulasi. Nah itu Mas, yang penting pada saat kita undang konten kreator, apa yang dimakan, apa yang di sosial media lihat, itu harus sama persis real apa yang akan mereka datang ke sini ya. Terus tuh kita jangan nanti takutnya mindset orang kan video aja dibanyakin segala macam. Nah, tapi pas datang nggak segini. Nah, jadi kita menghilangkan mindset orang yang seperti itu. Dan kalaupun memang kayak lalapan, kayak yang ini ada salah satu yang habis atau entah dia malam datang, kan kita nggak tahu nih Mas. Kita jelaskan ke konsumen, Bu ini maaf ininya habis. Ya tinggal gimana ibunya kayak gitu. Biar orang lihat nanti takutnya ini beda dengan video. Jadi kita menghilangkan mindset yang seperti itu sih. Apa yang kita pikirin, apa yang kita cerita, itu mungkin mereka tuh nggak percaya apa yang kita ceritain. Yang bagus yang itu ceritanya tuh maksudnya nggak usah sama orang sih, sama partner kita itu, sama kami dua suami istri. Kita cari jalan keluar. Kita jalan-jalan keluar. Jadi di sini tuh kita kompromiin partner nih. Partner bagusnya sama istri. Jadi kita tuh, aku tuh selalu nih bilang kalau di Instastory atau di IG, kita tuh menerima kritik dan saran. Karena dari kritik dan saran itu bisa membangun kita. Dan kita kan nggak tahu nih, kita juga ini nih menurut kita udah bagus, sudah enak. Tapi kan kembali lagi ke selera masing-masing. Jadi kita juga perlu yang namanya kritik dan saran. Jadi dari kritik dan saran kita tahu kekurangannya kita di mana kayak gitu. Kalau untuk yang itu banyak banget Mas, jadi kita menghadapinya ya udahlah legowo aja lah. Orang kadang yang penting kita udah memberikan yang terbaik. Terus kalau semaksimalnya ya Pi ya. Kasih saran kita terima. Nah, kesalahan kitanya di mana kita perbaiki. Gitu. Kayak gitu sih kalau kita. Kalau per hari kurang lebih 20 jutaan set ya. Kurang lebih, kadang-kadang di bawah itu, kadang-kadang di atas itu per hari. Kalau untuk kedepannya kita untuk perkembangan ya Mas ya, perkembangan bisnis kan, maunya buka cabang. Sebenarnya sih kalau untuk buka cabang itu kan banyak yang dipikirin. Tapi mau nggak mau kita harus mengembangkan yang ada gitu. Otomatis kita mau buka cabang. Tapi maksimalin dulu tapi yang ada di sini. Iya, jadi nggak semudah yang kita buka cabang. Karena kan kita nih semuanya dadakan, masaknya dadakan, sambalnya dadakan, semuanya dadakan. Selalu di maintenance mah. Iya, makanya kita nggak pernah tinggal di sini Mas. Oh kalau andalannya, ini yang salah satu andalannya di paket pepes X Serwit Mas. Itu di harga 200.000 untuk 5 orang.
apa-apa yang dapatnya kan, satu pepes patin, satu ekor patin bakar, gabus bakar, nila bakar, sama sambal seruit, lalapan lengkap, ikan asin pedo, dareng balado, cak kangkung, sayur asem, nasinya 1 bakul, dan ST-nya 5. Nah itu mungkin salah satu best seller atau favorit yang di teras sambal cobek. Yang pastinya untuk naikin derajat keluarga, Mas. Karena kan nggak lain dari doa keluarga, terutama itu orang tua. Jadi kita tuh berharapnya kalaupun suatu hari nanti kita berhasil, kita pengennya selalu untuk orang tua. Jadi kita mengedepankan orang tua. Muliakan orang tua. Kalau untuk perbedaannya jauh. Dulu kita masih merintis, dulu kita nggak ada sistem. Tapi sekarang alhamdulillah dari merintis kita bisa terapin ke karyawan segala macam. Sistem perlahan-lahan kita pelajarin. Sekarang sudah alhamdulillah sudah ada sistem, jangan pusing dulu. Awalnya nih ya, karena kan kita dulu punya Facebook, jadi berawal itu emang belum dari Facebook, belum ada Instagram, jadi kayak emang kita memasarkannya hanya lewat Instagram. Facebook salah. Jadi kita hanya memasarkan lewat Facebook. Jadi emang story WA. Iya, story WA. Jadi teman-teman. Jadi sekitaran teman-teman dulu. Iya, karena kan kita tuh pengennya orang terdekat dulu nih, keluarga, teman. Gitu. Jadi emang melalui keluarga sama teman-teman dulu. Karena kan endorse yang paling terbaik itu dari mulut ke mulut. Itu sih sebenarnya. Kalau untuk digital marketing sangat membantu ya, apalagi kami sekarang ini kami ya sangat merasakan. Kalau nggak ada marketing digital nggak mungkin tahu, Mas. Apalagi alamat tempat kami buka sambal seruit ini kan tersembunyi, ya kan, nggak di pinggir jalan, nggak di tengah kota. Siapa sih yang tahu daerah sini? Kalau nggak ada marketing digital yang bantu, itu nggak mungkin orang-orang pada tahu ke sini. Kalau untuk menghadapinya, Mas ya, kalau pertama kali buka usaha yang bagusnya pada saat kita bujangan, Mas. Tapi kalau saat kita sudah nikah kan banyak yang pikirin istri, anak, ya kan. Sedangkan kita kan dulu kan dikerja di zona nyaman, kita usaha, kita belum tentu nih untung atau ruginya kita jualan, itu yang belum tahunya tuh. Kita harus menghadapi istri, anak, gimana keluarga. Nah itu harus dikonsultasiin dulu bersama istri sama anak-anak, karena jamnya tuh beda, Mas. Jam kita kerja dari pagi sampai sore, tapi kalau kita buka usaha dari pagi sampai malam lagi, Mas. Dari pagi sampai ke pagi lagi mau dipikirin usaha terus itu. Kalau kita sih karena kita dulunya kerja marketing, jadi lebih suka menghadapin pelanggan gitu kan. Jadi kita tuh pengen pelanggan tuh kenal sama kita gitu. Bukan artinya bukan mereka harus kenal kita, bukan. Tapi kita tuh pengen pelanggan tuh lebih dekat sama kita. Lebih nyaman. Jadi ketika mereka tuh mau ke sini inginnya sama kita kayak gitu. Pengennya gitu. Jadi semaksimal mungkin pelayanan, Mas. Jadi kita tuh mengutamakan pelayanan di sini. Jadi kalau kita sih posisinya lebih suka di ini ya, Bi ya. Kita walaupun kita owner, kita tetap turun tangan di sini. Kayak Kak Denny tuh bersih-bersih meja. Aku juga sering tuh nyambut tamu. Ya udah biasa aja, namanya kan kita juga dulu kalau punya gitu. Usaha kita nggak harus kita yang memiliki ini. Iya. Kita nggak mesti terjun kan. Kalau kami nggak. Kalau itu justru kita ke usaha kita harus terjun. Kita harus tahu kurangnya usaha tuh di mana. Ya, kekurangannya kita di mana, kelebihan kita di mana. Jadi kita tuh tahu dan kita tuh lebih mengajarkan ke tim-tim kita. Iya benar. Tuh, bangun tim yang susah. Jadi mereka tuh ngelihat kita aja, bos kita aja nih turun tangan gitu loh. Bos kita aja. Jadi kita mindsetnya anggap kita jangan bos kalian. Sama aja, sama-sama cari uang gitu. Terus kalau kita lebih menerapkan seperti itu. Kalau aku awalnya sih, aku dulu emang cita-citanya aku pengen banget nih kerja kantoran, pengen pakai baju seragam, pengen duduk di depan komputer. Ya alhamdulillah kecapai kan dulu kan. Tapi kembali lagi pas kita nikah, aku resign kerja. Artinya suamiku mampu untuk menghidupin aku gitu kan.
Jadi beliau ini nggak bolehin aku dulu kerja. Oke, dulu udah aku nurut berhenti kerja. Dan beliau ini kenapa berhenti kerja kemarin? Karena ya itu tadi, dalam otak itu maunya jualan. Terus jualan. Karena kalau dulu terus kerja Mas, 1 tahun pindah kantor, 1 tahun pindah kantor. Ketika pimpinan cabang itu berganti, sayanya nggak bisa beradaptasi. Di situ kita mulai dagang, buka usaha sendiri. Jadi pas ketika buka usaha sendiri kita merasa nyaman. Kita merasa nyaman nih, bukan karena omset atau bukan karena kitanya yang emang dari kitanya yang emang benar-benar emang dari hati sih sebenarnya. Buka dagang ya. Ya. Terus dagang emang sendiri. Dari keluarga, dari ibu sama ayahnya Adeni ini emang pedagang kayak gitu, dan dari keluarga aku juga emang dagang kayak gitu. Jadi semua. Jadi emang udah kayaknya udah darah keturunannya mengalir ke kita gitu kan. Tapi kembali lagi ke rezekinya sih. Karena kan kita dulu nih nggak yang orang lihat sekarang kayak gini, enaknya kayak gitu kan. Enak nih, rame kayak gitu. Tapi orang nggak tahu nih perjuangan kita selama 8 tahun itu kan hujan-kehujanan, panas-kepanasan, ibaratnya itu ya udahlah, namanya kan kalau malam-malam orang pada pelukan nih, kita pelukan di tenda kan. Gitu dulu. Jadi kita tuh percaya suatu saat Allah dia pasti ngangkat derajat kita. Yang penting kita tuh tekun gitu aja. Jadi walaupun kita tuh walaupun gak dapet untung, ya udah tetap aja jualan kayak gitu, tetap aja buka. Pasti ada momennya di mana nanti Allah kasih kita sama apa ya namanya nih ya, terinspirasi Mas, kita cari-cari terus, kulik-kulik. Nah terus satu lagi dapat ide. Iya, satu lagi kita tuh harus ini Mas, update. Bener. Update. Kenapa kita berdua tuh harus update? Karena takutnya nih kalah dengan zaman-zaman yang era-era sekarang ini. Jadi emang kita harus belajar lagi, emang banyak belajar. Jadi kita berdua juga, kayaknya ini selalu. Terus kalau menu ini kan baru juga Mas, kita update lagi. Dari menu lama kita update lagi. Selalu diupdate. Karena pasti ada masa karena kayak gini ya. Malek. Bosen ya. Satu. Dan bosen. Terus juga kayak sekarang kan tuh udah banyak banget tuh sawit A, B, C dan segalanya gitu kan. Kompetitor sudah banyak. Dan itu udah kita pikirkan jauh sebelum ini viral Mas. Udah jauh sebelum ini viral. Jadi kita emang udah ada peluru nih. Ini nanti nih, ini peluru kita. Nanti ini peluru kita lagi. Jadi emang strategi kita tuh udah ada strateginya gitu. Benar. Iya, jadi emang kita udah ada strateginya, alhamdulillahnya. Untuk 2 bulan ke depan, untuk 5 bulan ke depan sudah kita udah ini, makanya kita kayak gini kan udah update menu selalu. Ini ada sweet di sini, ada sweet di sini, ya udah nggak apa-apa. Kok rezeki itu sudah kembali lagi ke rasa. Kembali lagi ke rezeki kita dikasih Allah. Tapi strategi kita tadi tuh udah kita ini nih, udah tembak aja peluru kita nih, strategi kita mainkan kayak gitu. Ya udah, alhamdulillah para konsumen masih percayain sama kita kayak gitu. Repeat order. Nah, kalau untuk itu kita selalu lihat di ini Mas. Jadi setiap kali mereka datang ini kan ada namanya Google Maps nih. Nah Google Maps itu kan selalu mereka ngasih saran, rating segala. Itu ada sih di Google, kita selalu buka berapa kunjungan, mereka kasih komentar apa, mereka kasih rating berapa, di situ ada. Kita selalu evaluasi yang di situ ya. Nah, kalau apalagi yang untuk mereka yang kesini langsung, biasanya mereka kalau kasih masukan ke kita, ada apa ikannya ada yang kurang matang atau apa yang kurang, mereka selalu kasih masukan, alhamdulillahnya ke kita Mas. Fokus, carilah passion kalian dulu di mana. Sudah ketemu passionnya, terus fokus sama apa yang di jalannya. Itu aja, nggak usah mikirin sana, nggak usah mikirin sini. Satu aja, fokusin satu aja. Jadilah seorang ahli dalam di bidangnya masing-masing. Kalau dari mana? Ya, kalau dari aku, jadi jangan berharap pada usaha, tapi berusahalah. Baru nanti
usaha yang nyari kita gitu loh Mas, gitu maksudnya. Jadi maksudnya itu kita tuh kalau buka usaha jangan mikirin untungnya dulu, kita harus pikirin ruginya dulu kayak gitu Mas. Karena kenapa, kalau kita mengharap ke usaha, kalau usahanya rugi atau usahanya nggak maju, dia mulai down gitu kan. Nah jadi mending Tetep. kita usaha dulu, tetap usaha buka terus usaha, fokus apa nih yang biar bangkrut buka lagi, iya. bangkrut buka lagi, Jadi tapi tetap fokus. kita fokus ke usaha kita. Kalaupun itu ini Kesalahannya ada di mana, jadi kita cari. nanti tahu setelah beberapa tahun kita buka, nanti kita tahu kesalahan kita nih di mana, Iya, kekurangannya kita nih di mana, pasti ketemu pasti ketemu. di titik yang dimana dia pasti akan bisa capai apa yang diinginkan. Iya. Mas. Karena kalau kita berharap pada usaha, ya itu tadi, pada saat Jangan usahanya berharap nggak sama maju, manusia. usahanya nggak maju, kita down, sudah Hilang mimpinya. hilang mimpi kita. Karena kenapa? Yang kita alami ketika kita buka usaha, kita sering loh Mas, sering Jatuh. tapi kita nggak pernah apa maksudnya, kita nggak pernah down ya Pi ya. Nah, kita harus fight. Jadi pengusaha itu harus fight terus. Kalau modal itu nomor sekian sih Mas. Nanti pikirin modalnya nanti. Modal itu mengiring, yang penting mental kita dulu. Mental kita kalau mau bisnis. buka usaha itu di mana. Mentalnya Tapi kalau dari disiapin. mental kita udah mental sama mindset. ya. Itu sih kalau pesan dari kami, ya penting berusahalah. Buat teman-teman yang mau mampir ke Teras Sambal Cobe, atau buat keluarga Palembang yang belum pernah mampir ke Teras Sambal Cobe, silakan mampir ke sini. Alamatnya di Jalan Mangkubumi nomor 8 Kelurahan 3 Ilir, atau mapsnya langsung ke Teras Sambal Cobe. Kalian juga bisa kepoin Instagram dan Facebooknya di bawah ini, dan kalian juga bisa pesan melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Jangan lupa mampir ke Teras Sambal Cobe, sambal seruit khas Lampung. Dadah! Kalau untuk kedepannya, mudah-mudahan Masnya yang channel perintis ini makin sukses, makin banyak ininya apa sih, subscribernya ya. Terus ini juga membantu UMKM sebenarnya Mas. Jadi dari mereka mencari rekomendasi kuliner atau makanan yang di Palembang, bisa lihat di channelnya YouTube Perintis tadi. Semangat terus buat tim Perintis YouTube channel, semoga menjadi YouTube terkenal sampai keluar kota Palembang atau yang lain-lainnya, semakin besar dan semakin bermanfaat buat UMKM kota Palembang.